Selamat siang untuk Bapak Mas Agus. Perkenalkan nama saya Edward Manurung dengan NIM 07300210014. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS batubara saya. Yang pertama ada usia geologi batubara. Usia geologi batubara. Pada gambar tersebut merupakan gambar periode batubara dan lokasi utama endapan batubara di dunia. Batubara yang ada di Australia, India, dan Afrika Selatan terbentuk pada era Paleozoik pada periode Permian atau 255 sampai 300 juta tahun yang lalu. Untuk batu bara yang ada di daerah Kanada Barat terbentuk pada era Mesozoik hingga Cenozoik, periode Jurassik hingga Tertiary atau 50 sampai 150 juta tahun. Yang ketiga ada batu bara yang berada di Amerika Barat terbentuk di era Mesozoik hingga Cenozoik di periode Cretaceous hingga Tertiary, yaitu 35 sampai 90 juta tahun. Ada juga batu bara yang ada di Kolombia atau Venezuela, terbentuk di era Mesozoik hingga Cenozoik, periode Jurassik hingga Tertiary, atau 50 sampai 70 juta tahun. Untuk batu bara yang ada di Indonesia terbentuk pada era Cenozoik, periode Tertiary, atau 1 sampai 25 juta tahun. Semakin tua usia batu bara, peringkat batu bara cenderung akan lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh seiring berjalannya waktu, gambut atau bahan baku batu bara terkena tekanan dan suhu yang tinggi, sehingga batu bara tersebut akan semakin matang. Untuk yang kedua ada komponen mikro batu bara. Di sini komponen mikro batu bara merupakan bagian penting dalam menentukan kualitas dan karakteristik batu bara. Komponen mikro batu bara dibagi menjadi beberapa kelompok utama. Yang pertama ada vitrinites. Vitrinites merupakan kelompok makro komponen organik yang paling umum dalam batu bara dan berasal dari tumbuhan yang terakumulasi dalam lingkungan pengendapan batu bara. Vitrinites terbentuk dari sisa kayu, akar, kulit kayu yang terdekomposisi dan mengalami kualifikasi. Vitrinites bisa memberikan warna coklat kehitaman pada batu bara dan memiliki nilai kalori yang relatif tinggi. Untuk yang kedua ada inertinites. Inertinites merupakan kelompok makrokomponen organik yang terbentuk dari tumbuhan yang terbakar sebelum terakumulasi dalam lingkungan pengendapan batu bara. Inertinites umumnya berasal dari arang atau charcoal yang dihasilkan oleh kebakaran hutan atau pembakaran organik lainnya. Inertinites memiliki struktur yang lebih padat dan mengkilat dibanding vitrinites yang sudah dijelaskan di awal tadi, dan memiliki nilai kalori yang lebih rendah karena kandungan karbon yang lebih tinggi. Yang ketiga ada leptinites. Leptinites merupakan kelompok makrokomponen organik yang terbentuk dari sisa-sisa daun, kutikula, dan spora tumbuhan. Leptinites ini memiliki kandungan hidrogen yang lebih tinggi dibanding vitrinites dan inertinites, sehingga memiliki nilai kalori yang lebih tinggi. Leptinites bisa memberikan warna kekuningan atau kecoklatan pada batu bara. Untuk yang keempat ada ash atau abu. Komponen mikro batu bara ash sebenarnya bukan termasuk komponen organik vitrinit, leptinate, dan internate. Ash merujuk pada sisa mineral yang tersisa setelah batu bara dibakar atau terbakar. Saat batu bara terbakar, komponen organik yang terkandung di dalamnya terurai dan menghasilkan energi. Sedangkan mineral yang terkandung di dalamnya tetap ada dan membentuk abu atau ash. Komposisi mineral dalam abu batubara bervariasi, tergantung pada jenis batubara dan kondisi pembentukannya. Kandungan abu dalam batubara dapat mempengaruhi kualitas dan nilai batubara, karena abu dapat mempengaruhi sifat pembakaran dan menghasilkan residu yang dapat mempengaruhi efisiensi dan keamanan penggunaan batubara. Selanjutnya ada komponen batubara. Di sini komponen batubara memiliki beberapa komponen yang terkandung di dalamnya.
Komponen-komponen ini merupakan bagian dari analisa proksimat yang biasanya dilakukan untuk mencari jumlah karbon yang terkandung dalam batu bara. Yang pertama ada total air. Total air ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu air permukaan atau FM, merupakan air yang menempel pada permukaan batu bara. Air ini dapat dihilangkan dengan pengeringan pada suhu kamar atau pemanasan ringan. Yang kedua ada air bawaan atau IM, merupakan air yang terperangkap dalam pori-pori batu bara dan struktur molekulnya. Air bawaan dapat dihilangkan dengan pemanasan pada suhu yang lebih tinggi dibandingkan pada pengeringan air permukaan. Kandungan air dalam batu bara mempengaruhi kualitas pada batu bara tersebut, karena air mengurangi nilai kalori dan efisiensi pembakaran pada batu bara. Untuk yang kedua ada mineral matter. Mineral matter dalam batu bara terdiri dari beberapa komponen, yaitu abu, yang merupakan residu mineral yang tidak terbakar setelah batu bara tersebut dibakar. Abu merupakan senyawa anorganik hasil alterasi mineral dalam batu bara. Saat dipanaskan, kandungan abu yang tinggi mengurangi nilai kalori dan efisiensi pembakaran batu bara serta meningkatkan emisi polutan. Selanjutnya ada volatile mineral matter, yang merupakan komponen mineral yang mudah menguap saat batu bara dibakar, seperti belerang dan nitrogen. Komponen ini mempengaruhi emisi gas buang dan pencemaran udara. Dan selanjutnya ada zat terbang. Zat terbang merupakan partikel padat yang dihasilkan saat batu bara tersebut dibakar dan dapat menjadi polutan udara jika tidak diendapkan dengan benar. Zat terbang juga mempengaruhi kualitas batu bara karena semakin tinggi nilai zat terbang, semakin rendah kualitas batu bara tersebut. Untuk yang ketiga ada batu bara murni. Batu bara murni terdiri dari komponen organik yang membentuk batu bara seperti volatile organic matter yang merupakan komponen organik yang mudah menguap saat batu bara dibakar, seperti hidrokarbon dan oksigen. Komponen ini mempengaruhi nilai kalori batu bara dan emisi gas buang. Selanjutnya ada zat terbang. Seperti yang telah disebutkan, zat terbang merupakan partikel padat yang dihasilkan saat batu bara dibakar dan dapat mempengaruhi pencemaran udara. Dan juga ada karbon tertambat, yang merupakan komponen utama dari batu bara yang terdiri dari karbon yang terikat dalam struktur molekul batu bara. Karbon tertambat memiliki nilai kalori yang tinggi dan merupakan sumber energi utama dari batu bara. Dengan memahami komponen batu bara yang sudah dijelaskan tadi, kita dapat lebih memahami bagaimana kualitas dan peringkat batu bara yang dipengaruhi oleh komponen-komponen ini. Selanjutnya ada peringkat batu bara. Peringkat batu bara terdiri dari beberapa kelompok, yaitu calorific value, merupakan nilai pembakaran per massa batu bara yang biasa digunakan untuk menentukan kualitas dari batu bara tersebut. Semakin tinggi nilai CV atau calorific value, maka semakin tinggi peringkat batu bara tersebut. Ada juga volatile matter atau zat terbang, merupakan partikel padat yang dihasilkan saat batu bara dibakar dan dapat menjadi polutan udara jika tidak diendapkan dengan benar. Zat terbang juga mempengaruhi kualitas batu bara karena semakin tinggi nilai zat terbang, semakin rendah kualitas batu bara. Selanjutnya ada fixed carbon, yang merupakan persentase karbon yang ada dalam batu bara. Didapat dari penentuan analisa proksimat, yang rumusnya 100 minus derajat 100 minus persen kadar air, persen VM, persen as. Semakin tinggi nilai fixed karbon, semakin tinggi peringkat batu bara tersebut. Pada peringkat fit hingga bituminous high volatile A, nilai VM dan fixed karbon kurang berpengaruh terhadap peringkat batu bara dan hanya dilihat dari CV-nya saja. Sementara pada peringkat bituminous high volatile hingga meta saccharide, nilai CV kurang berpengaruh terhadap peringkat batu bara. Nilai VM dan fixed karbon yang menentukan peringkat batu bara tersebut. Selanjutnya ada metode tambang dalam batu bara. Yang pertama ada penambangan terbuka atau open pit mining. Metode ini digunakan ketika lapisan batu bara berada dekat dengan permukaan dan memiliki tebal yang cukup untuk dieksploitasi secara ekonomis. Proses penambangan terbuka melibatkan penggalian dan pengangkutan material atau penutup, atau yang sering disebut overburden, untuk mengekspos lapisan batu bara. Setelah lapisan batu bara terbuka, batu bara dapat ditambang dan diangkut menggunakan truk shovel atau alat berat lainnya
atau seperti yang dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya ada penambangan bawah tanah atau underground mining. Metode ini digunakan ketika lapisan batu bara berada jauh di bawah permukaan dan tidak ekonomis untuk dieksploitasi dengan penambangan terbuka. Ada beberapa teknik penambangan bawah tanah yang digunakan, seperti yang pertama ada room and pillar mining yang dapat kita lihat pada gambar di samping. Metode ini melibatkan penggalian terowongan atau room pada lapisan batu bara sambil meninggalkan sejumlah kolom batu bara yang tidak digali atau pilar sebagai penyangga untuk mencegah runtuhnya langit-langit tambang. Setelah sebagian besar batu bara telah diekstraksi, beberapa operasi akan menggali sebagian pilar yang dapat menyebabkan runtuhnya tambang secara terkontrol. Selanjutnya ada longwall mining. Metode ini melibatkan penggunaan mesin pemotong batu bara yang disebut shearer yang bergerak maju dan mundur di sepanjang wall atau batu bara yang panjang. Batu bara yang dipotong jatuh ke conveyor yang mengangkut batu bara ke area pengumpulan. Selama proses ini, langit-langit ditambang didukung oleh hydraulic rock support yang dapat berpindah maju saat shearer bergerak. Setelah batu bara diambil, langit-langit tambang akan runtuh di belakang penyangga langit-langit tanpa membahayakan area produksi di depannya. Dan metode ini dapat kita lihat seperti gambar di samping. Selanjutnya ada retreat mining. Metode ini merupakan variasi dari room and pillar mining, di mana penambangan menggali kembali pilar yang telah ditinggalkan setelah semua batu bara yang diinginkan telah diekstraksi. Dan proses ini biasa menghasilkan tambahan 10-20% dari cadangan batu bara, tetapi memiliki resiko runtuh yang lebih tinggi. Untuk selanjutnya ada fenomena reduksi batu bara. Fenomena reduksi batu bara merujuk pada proses pengurangan ukuran batu bara dari ukuran yang lebih besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Beberapa mekanisme yang terlibat dalam reduksi batu bara meliputi: yang pertama ada impact, merupakan tumbukan atau benturan antara partikel batu bara dan elemen pemecah, seperti palu atau bar pemukul pada mesin penghancur. Dampak ini akan menghasilkan gaya yang cukup untuk memecahkan partikel batu bara menjadi ukuran yang lebih kecil lagi. Yang kedua di sini ada atrisi, yang mana merupakan proses abrasi atau pengikisan yang terjadi ketika partikel batu bara saling bergesekan satu sama lain atau dengan permukaan mesin penghancur. Hal ini mengakibatkan terjadinya deformasi pada permukaan partikel batu bara dan terbentuknya partikel kecil yang lebih halus. Yang ketiga ada shear. Shear merupakan pemotongan atau pengguntingan partikel batu bara ketika geser diterapkan pada partikel tersebut. Gaya ini menyebabkan perubahan ukuran partikel batu bara tanpa melibatkan tumbukan atau abrasi. Selanjutnya ada kompresi. Kompresi merupakan tekanan yang diterapkan pada partikel batu bara yang menyebabkan partikel tersebut pecah atau retak. Gaya kompresi biasa digunakan dalam alat penghancur yang memiliki elemen pemecah dengan permukaan yang berlawanan, seperti crusher roll atau jaw crusher. Selanjutnya di sini ada tujuan reduksi batu bara. Tujuan reduksi batu bara yang pertama ada meningkatkan efisiensi pengolahan. Dalam pengolahan batu bara, reduksi batu bara juga dapat meningkatkan efisiensi pemisahan mineral-mineral yang tidak diinginkan, sehingga dapat meningkatkan kualitas batu bara yang dihasilkan. Ukuran partikel yang lebih kecil memudahkan batu bara untuk meningkatkan efisiensi pengangkutan. Pengurangan ukuran batu bara memungkinkan pengangkutan yang lebih efisien karena memuat lebih banyak batu bara dalam setiap truk atau kereta api, dicampur dengan bahan bakar lainnya seperti minyak atau gas dan proses pembakaran di dalam boiler atau mesin pembangkit listrik. Tujuan yang kedua adalah meningkatkan efisiensi pembakaran. Batu bara yang lebih kecil memiliki luas permukaan yang lebih besar, yang memungkinkan pembakaran yang lebih cepat dan efisiensi di pembangkit listrik atau industri lain yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas batu bara. Kandungan air dan VM dapat berkurang karena pengecilan ukuran batu bara membuat zat yang terperangkap dalam pori batu bara terlepas. Selanjutnya ada alat-alat reduksi yang digunakan di tambang batu bara. Yang pertama ada jaw crusher, yang dapat kita lihat seperti gambar di samping. Alat ini menggunakan dua permukaan rahang atau satu rahang tetap dan satu rahang bergerak untuk menghancurkan batu bara melalui gerakan menghimpit dan kompresi. Jaw crusher cocok untuk mengurangi ukuran batu bara kasar dan berukuran menengah. Yang kedua ada gyratory crusher.
Alat ini menggunakan elemen penghancur berbentuk kerucut yang berputar di dalam cangkang. Batu bara dihancurkan melalui kompresi antara elemen penghancur dan cangkang. Gyratory crusher biasanya digunakan untuk mengurangi ukuran batu bara kasar dan berukuran menengah. Dan gambar alat tersebut dapat kita lihat seperti gambar di samping. Selanjutnya ada hammer mile. Alat ini menggunakan palu yang dipasang pada rotor berputar untuk menghancurkan batu bara melalui tumbukan dan abrasi. Hammer mile cocok untuk mengurangi ukuran batu bara kasar menjadi menengah dan halus, seperti pada gambar di samping. Selanjutnya ada roller crusher. Alat ini menggunakan dua roll yang berputar berlawanan arah untuk menghancurkan batu bara. Batu bara akan melewati celah di antara kedua roll tersebut yang berputar dalam arah yang berlawanan dan dihancurkan melalui kompresi dan gaya geser yang dihasilkan oleh gerakan roll. Roll crusher digunakan untuk mengurangi ukuran batu bara dan menengah dan halus. Baik, sekian presentasi dari hasil UTS batubara saya. Terima kasih, Pak.